warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillahilladzi hadana li 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya Rasulullah ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-mawlid wal khatim lima sabaq an-nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya cintai, para sesepuh, tokoh masyarakat, para guru, para kiai, wabil khusus para pemuka-pemuka tokoh agama masyarakat, ayahanda kita Bapak Yahya Hasmi dan juga yang lainnya, dan juga Bapak Haji Ali, Bapak Haji Muhdi, dan para tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus keluarga besar masjid apa itu? Masjid Al-Fitrah, Masjid Jami Al-Fitrah. Sedaja mudah-mudahan pada malam hari ini berkumpulnya kita di tempat ini mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tidaklah kita keluar dari tempat ini, dari tempat yang mulia ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu asmana, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di belakang saya ini adalah banner di mana tujuan kita duduk di sini tidak lain dan tidak bukan memperjuangkan bahwasanya kita berada di tempat yang benar, di posisi yang betul. Yang kita bela adalah rakyat Palestina, yang kita bela adalah saudara-saudara kita yang saat ini, sampai saat ini Bapak Ibu, sampai saat ini, sampai detik ini, saudara-saudari kita, adik-adik kita di Palestina saat ini masih dibombardir oleh Zionis Israel. Saat ini, detik ini, mereka masih dalam keadaan susah. Saat ini saudara-saudari kita, adik-adik kita dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan susah, mau tidur pun susah. Hanya berbekalkan tenda saja tidurnya. Masya Allah, baru tidur nyaman-nyaman, suara bom sudah turun. Lagi tidur enak, bom-bom itu dijatuhkan di dekat-dekat mereka. Bagaimana keadaan itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka pantaslah bagi kita pada malam hari ini ada sedikit rasa simpatik kita, ada rasa kepedulian kita terhadap saudara-saudari kita. Jangan pernah mengatakan Bapak Ibu bahwasanya masa bodoh itu adalah negara mereka, masa bodoh itu bukan kami, itu negara mereka bukan negara kami. Ini kalimat yang sangat fatal,
Ini adalah satu kalimat yang sangat berbahaya, Bapak Ibu. Kenapa? Kita takut nanti masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtam bi amril mu'minina falaysa minhum." Apa kata Kanjeng Nabi Muhammad? Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan orang mukmin yang lainnya, maka mereka bukanlah seorang mukmin yang sejati, kata Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, falaisa minna, orang yang tidak peduli dengan susahnya kehidupan orang lain, susahnya kehidupan saudaranya, apa kata Rasulullah? Falaisa minna, dia bukan termasuk golonganku. Kita takut nanti di yaumil qiyamah kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, ternyata Nabi Muhammad SAW tidak mengenal kita. Kita mengatakan, ya Rasulullah, kami adalah kelompokmu ya Rasulullah, kami adalah golonganmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalian bukan golonganku. Antum lastum minna, kalian bukan golongan kami. Kenapa? Karena selama hidup di atas muka bumi ini, nafsi, sendiri, tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Ayo Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aksi kepedulian ini sudah mulai habis. Waktu kemarin sebulan yang lalu semuanya semangat umat Islam, tapi sampai sekarang udah mulai habis. Padahal saat ini Israel itu sampai saat ini Bapak Ibu kejam, tambah kejam Pak. Boleh buka di YouTube, boleh buka di Al Jazeera. Saat ini mereka itu bukan hanya membunuh Pak, anak-anak wanita-wanita yang kecil umur 8-9 tahun itu diperkosa Pak. Dia siapkan sniper, penembak jitu, dia todongkan penembak itu ke tempat rumah-rumah sakit, di mana yang dia tuju adalah ibu-ibu hamil yang ingin melahirkan anak-anak Palestina. Itu di sniper Pak. Buka di berita itu saat ini Pak. Cuman kita umat Islam sudah mulai lupa. Kalau kemarin kan sebulan yang lalu Masya Allah semuanya semangat, mulai habis, mulai hilang. Mereka membutuhkan makan, mereka membutuhkan pakaian, mereka tidak ada kerja. Jangankan kerja, rumah pun sudah tidak ada, keluarga sudah tidak ada. Jadi dari mana mereka meminta bantuan? Tidak mungkin mereka berkoar-koar di sana. Tapi kitalah sebagai umat Islam, kitalah sebagai sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo kita perjuangkan. Ini Bapak Haji Muhdi dan Bapak Haji Ali dalam bentuk aksi Palestina yang digerakkan oleh GPAY, Gerakan Peduli Anak Yatim. Ayo mengajak Bapak Ibu sekalian, ayo mengajak Bapak Ibu sekalian, kepedulian kita, sedikit kepedulian kita terhadap rakyat Palestina, insya Allah di hadapan Allah, di mata Allah tidak ada yang sedikit. Yang sedikit insya Allah besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepedulian ini kita tanamkan dalam jiwa kita. Kita takut Pak, Bu, kita takut nanti di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak diakui oleh beliau. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Bismillah. Kita takut
di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad tidak mengakui kita. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, Palestina kenapa harus kita bela? Palestina kenapa selalu ada di hati kita? Karena di situ ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu adalah satu masjid di mana Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang ayatnya berbunyi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ketika Allah memberangkatkan Nabi Muhammad untuk Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebenarnya Bapak Ibu, kita ngaji sekali, sebenarnya kenapa Allah tidak langsung saja mengangkat Nabi Muhammad dari Mekah langsung ke atas, langsung Mi'raj? Kenapa harus ke Palestina? Kan begitu. Kenapa harus ada Palestina dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Sebenarnya langsung saja Allah angkat Nabi Muhammad dari Masjidil Haram, tepatnya di rumahnya Ummu Hani di waktu itu, langsung saja Allah angkat Isra Mi'raj. Kan ke atas, ke langit ketujuh. Langsung saja. Di situ bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita, Bapak, ada satu masjid di mana setelah Masjidil Haram ada satu masjid yang sangat mulia, yaitu Aqsa. 40 tahun Nabi Adam setelah membangun Masjidil Haram, Nabi Adam alaihissalam membangun Masjidil Aqsa. Ya, makanya Allah ingin ngasih tahu kepada kita, ini loh masjid. Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang Nabi Adam buat, dan aku katakan masjid ini adalah masjid yang mulia. Maka ayat itu berbunyi, barakna haulah, di sekelilingnya aku berkahi, kata Allah. Nah, tanah Palestina itu adalah tanah yang paling berkah, Pak. Tapi saat ini tanah itu ingin direbut oleh Israel. Mereka mengatakan bahwasanya negara Palestina, mereka adalah pemilik daripada tanah Palestina. Mereka mengaku, mereka mencuri, mereka merampok. Karena tidak akan pernah ada data yang mengatakan dari Injil sekalipun, Injil 1903 mengatakan tanah Palestina adalah punya Palestina. Tidak ada sedikit pun di situ menunjukkan tanah orang-orang Israel. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi Palestina ini ingin dirampok, tanah ini pengen diambil, maka mereka memperjuangkan tanah mereka. Tapi Masya Allah, saat ini ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya mereka yang membela tanah airnya yang kita kenal dengan Hamas itu dikatakan teroris. Betul-betul. Ini framing yang sangat berbahaya, Pak. Kenapa? Bahwasanya jika seandainya orang yang membela tanah air itu disebut teroris, maka pahlawan-pahlawan kita, Pak, yang membela tanah air kita, berani atau tidak kita mengatakan mereka teroris? Siapa pahlawan kita? Ayo, Jenderal Sudirman, Panglima Diponegoro, Pangeran Diponegoro, kemudian Imam Bonjol, Teku Umar, Cut Nyak-din, siapa lagi, Pak? Ayo sebutkan semua. Sebutkan semua para pahlawan. Apa yang dikerjakan oleh para pahlawan? Bung Tomo, apa yang mereka pertahankan? Mereka mempertahankan tanah air Indonesia. Maka Haji Hashim Asy'ari menerbitkan resolusi jihad. Kenapa?
untuk tanah air Indonesia. Maka tersebutlah dikatakan hubbul watan minal iman, cinta tanah air termasuk daripada iman. Saat ini mereka mempertahankan tanah airnya. Iya, orang ingin direbut ya wajar Pak, orang rebut ya kita lawan. Dalam ilmu fikih, jika seandainya kita, ini ilmu fikih, nah, insya Allah yang mondok insya Allah paham ini ya. Ilmu fikih, jika seandainya ada orang yang ingin merampok kita di tengah jalan, yang ingin begal misalkan, nasallallahu alafiyah, lalu kita lawan. Ada orang yang ingin melawan dia karena ingin menjaga kehormatan dia, mungkin dia ingin diperkosa atau ingin dirampok barang-barangnya, lalu dia melawan. Ketika dia melawan ternyata dia kalah, meninggal dia, mati. Dia tidak mati sia-sia, dia mati dalam keadaan syahid. Kenapa? Karena dia membela hak dan harkat martabat dirinya. Saat ini rakyat Palestina membela tanah airnya. Saat ini rakyat Palestina membela harkat dan martabatnya. Mengapa? Karena negaranya, karena tanahnya ingin dirampok, karena tanahnya ingin diambil. Sampean punya tanah, pengen diambil orang, diakui oleh orang, tahu-tahu main patok jadi. Apa yang sampean lakukan, Pak? Marah ya? Ya pasti marah. Saat ini mereka main asal patok saja, main rebut. Saat ini dimusnahkan Pak, berapa puluh ribu. Kemarin kalau tidak salah itu hitungannya itu 45.000 bom yang sudah diturunkan di negara, di kota Gaza. 2 bulan lebih Pak, 2 bulan lebih. Rumah sakit dihancurkan, rumah sakit dibom, rumah ibadah dibom. Masya Allah, ini sudah tidak lagi yang namanya manusiawi, tidak ada humanity, tidak ada yang namanya HAM, yang mereka mengatakan HAM, hak asasi manusia, tapi ini bukan lagi hak asasi manusia yang mereka keluar-keluarkan. Allah ingin tunjukkan siapa yang sebenarnya menjunjung tinggi hak asasi manusia, Pak. Islam. Islam dibuktikan ketika Hamas menyandera orang-orang Israel, apa yang terjadi? Dia balikkan, betul. Yang tua-tua dia jaga, yang perempuan dia jaga, kemudian dia balikkan. Tapi tidak sebaliknya, apa yang dia lakukan kepada rakyat Palestina? Dia bom, dia bunuh anak kecil. Puluhan ribu anak kecil, 8.000 anak kecil Pak yang tidak berdosa dia bunuh, wanita-wanita dia bunuh, lansia-lansia, anak-anak yang orang-orang yang sudah tua dia bunuh. Ini namanya genosida, pembantaian habis-habisan. Masya Allah. Tapi dunia diam, dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Indonesia berada di garda yang paling depan. Kenapa? Karena kita berhutang budi dengan Palestina. Di waktu 17 Agustus yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah fatwa daripada ulama daripada Palestina. Mereka lah yang mengakui kemerdekaan rakyat Indonesia. Makanya undang-undang dasarnya mengatakan, Bung Karno mengatakan penjajahan di atas muka bumi ini harus dimusnahkan. Mereka menjajah Pak. Israel menjajah, bukan hanya sekedar menjajah, mereka pembunuh. Tidak ada simpatik lagi kepada mereka. Nauzubillah min zalik. Kalau Nabi Muhammad SAW berperang, Pak, Nabi Muhammad berperang, iya. Islam berperang, iya. Makanya jangan mau Islam dikatakan teroris, jangan mau Islam dikatakan radikal. Dunia sekarang membuka mata orang-orang yang saat ini tertutup. Siapa yang sebenarnya teroris? Siapa? Bukankah mereka yang sebenarnya teroris, yang membunuh anak kecil, membunuh anak-anak yang tidak berdosa, membunuh perempuan-perempuan yang tidak berdosa? Seperti itukah perang yang dilindungi oleh negara?
Bukankah perang tersebut apabila melukai anak-anak kecil, melukai jurnalis, melukai para dokter-dokter itu tidak diperbolehkan? Mereka langgar. Mereka langgar. Ada jurnalistik yang terbunuh, wartawan-wartawan yang terbunuh ada, rumah sakit juga dibombardir. Ini bukan peperangan, Pak, tapi dunia diam. Coba Pak bayangkan, kalau seandainya Islam yang membunuh satu orang saja, maka dunia ini akan repot. Dihantam terus Islam, habis-habisan. Betul betul. Nah, ayo kita sebagai umat Islam, kita bangkit, kita jihad, kita berjuang. Tapi jihad kita tidak bisalah kita ke Palestina, pun tak ada izinnya juga. Kalaupun ada izinnya, siapa yang mau ke sana? Ya, kita dengar merconnya ada takut dah, kan begitu. Ini yang jatuh, ini bom Pak, ini mercon gitu. Manusia turun mercon iya, ini kan bom Pak, bom. Oh ini bom, bom nih, benih ada bom. Dengar suara pistol aja gitu seram. Ini kan bom Pak, 45.000 bom kisah turun. Selagi nyaman-nyaman tedung. Ya Allah, lagi gendong anak meninggal kena bom. Pedih Pak, sedih gitu. Nah ayo kita berjuang. Bapak Haji Muhdi ini serta Bapak Haji Ali ini berjuang, berjuang menghabiskan waktu apa semuanya, tidak lain dan tidak bukan mencari dana. Untuk apa Pak? Bukan dengarkan TV benih Pak, benih diberikan kepada rakyat Palestina, disalurkan di Jakarta melewati Habib Rizik, karena ada channelnya ke sana dan beberapanya sudah sampai ke sana. Kemarin berapa Baji yang sudah disetorkan? 150 jutaan yang sudah disetorkan ke sana dan sudah sampai ke rakyat Gaza, rakyat Palestina. Alhamdulillah. Mereka tidak butuh kaya rakyat Palestina saat ini. Mereka cuma mampu bagaimana dia bisa makan, mare, dia bisa minum, selesai, dia bisa pakai baju, alhamdulillah. Kalau kita iya cari kaya, kalau mereka saat ini saudara-saudara kita itu tidak cari kaya Pak, bagaimana dia bisa makan, mare, pagi dia bisa sarapan, malam dia bisa makan, siang dia bisa makan, beda setempat tidur, istirahat, alhamdulillah. Cuma itu aja mereka harapkan. Tapi siapa yang peduli kalau bukan umat Islam? Kalau umat Islamnya tidak peduli, siapa lagi? Makanya Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Apa kata Rasulullah? Sampaian sembahyang sampai badan bungkuk, sampaian pergi haji sebolak-balik sampai 1000 kali, umroh sampaian sampai 2000 kali, tapi tidak cinta dengan saudara, tidak ada kepedulian dengan saudara, maka apa kata Rasulullah? La yu'min, ay la yakmul, tidak sempurna iman kalian, tak sempurna ya. Hajinya 1000 kali, tapi tak sempurna imannya. Kenapa? Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Bagaimana kita cinta dengan diri kita sendiri, seperti itulah kita memperlakukan saudara kita. Kita tidak ingin lapar, jangan biarkan saudara kita lapar. Kita tidak ingin kehausan, jangan biarkan saudara kita kehausan. Kita tidak ingin ditindas, jangan biarkan saudara kita ditindas. Kita tidak ingin disakiti, jangan biarkan saudara kita disakiti. Tapi saat ini, detik ini, ayo buka mata, buka hati kita, buka antum punya YouTube, lihat bagaimana kesedihan rakyat kita Palestina, bagaimana seorang ibu kehilangan anak, bagaimana seorang ayah kehilangan anak, bagaimana seorang kakek kehilangan cucu. Saya pernah gambarkan Pak, kalau sampean itu lagi di mall, ibu lagi di mall, lagi milih-milih kelampi, lagi milih-milih baju, ibu anak, tahu-tahu lagi asik kita milih baju, anak tuh hilang.
anak kita, mungkin dia main-main di bawah-bawah, hilang. Macam mana perasaan ibu? Bergetar, Bu. Kula pernah ngerasakan, kula bawa anak ke matahari, cari baju, kula nyari baju, karena lagi baju ni, kula lupa ya anak, karena liar anak, kan main-main. Dia main ke sana, main ke sini. Ada mungkin berapa menit, Pak. Jantung saya ini rasanya, ya Allah. Nyari ke sana enggak ada, nyari ke sini enggak ada, kemana? Bingung. Itu baru kehilangan hitungan detik, Pak. Dan ini yang mereka rasakan saat ini, hilang selama-lamanya. Saat ini hilang selama-lamanya. Adiknya hilang, ayahnya hilang, ibunya hilang, semua hilang. Nah, rasa itulah yang kita berikan kepada mereka. Ayo, mungkin kita tidak bisa berjuang dengan senapang kita tidak bisa berjuang dengan nyawa kita, iya. Tapi saat ini, ayo kita berjuang, tanamkan kepedulian kita dengan rakyat Palestina. Insya Allah, Pak, sedikit demi sedikit ayo kita berjuang dengan harta, sedikit harta yang kita berikan, insya Allah pasti Allah akan balas. Sebesar biji sawi pun yang kita lakukan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji sawi, maka kebaikan itu akan dia lihat, walaupun kecil, maka kau akan lihat. Saat ini kembali lagi kepada Palestina. Kenapa kita berjuang dengan kepala tanah Palestina? Iya, karena Masjidil Aqsa bukan hanya milik Palestina, tapi milik umat Islam. Ketika Sultan Hamid II merebut Palestina, dia katakan, saya wakafkan tanah, saya wakafkan Masjidil Aqsa ini untuk umat Islam. Bukan punya Palestina saja, tapi Masjidil Aqsa milik umat Islam sedunia. Saat ini Aqsa ingin direbut, saat ini Aqsa pengen dia miliki. Maka mereka, rakyat Hamas, pejuang-pejuang Hamas, mempertahankan Masjidil Aqsa. Itulah yang dikatakan oleh Allah, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, saya tutup, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita tentang Aqsa. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau bercerita tentang Aqsa. Aftina, fatwakan kami tentang Aqsa." Apa kata Rasulullah? Jika seandainya kalian bisa mampir ke Aqsa dan bisa sampai ke sana, itulah harapanku, kata Rasulullah. Tapi jika seandainya kalian tidak bisa ke sana, berikanlah kepada Aqsa lampu-lampu agar Aqsa tersebut terang. Apa maksudnya, Pak? Apa maksudnya? Rasulullah mengatakan berikan lampu-lampu agar Aqsa itu terang. Artinya apa? Apabila kita memiliki harta, berikan kepada Aqsa. Itulah kepedulian kita. Tapi subhanallah, Aqsa tidak dilirik umat Islam. Saya katakan lagi, tidak banyak orang yang pengen ke Masjidil Aqsa. Betul-betul? Tidak ada. Travel, kalau mereka ibadah umroh, mereka umroh plus kemana, Pak? Ayo, jujur saja. Umroh plus mana? Ke negara-negara. Saya tak sebutlah negaranya. Iya. Umroh plus negara ini, umroh plus negara ini. Kenapa tidak ke Aqsa? Coba kalau umroh plus Aqsa, orang Israel akan mikir 2 kali. Kenapa? Karena mereka dipastikan income-nya akan masuk besar. Seluruh umat Islam datang ke Aqsa akan melewati Israel, di situ pisah, kan bayar, mereka akan dapatkan masukan, kan begitu. Tapi kan umat Islam tidak ada yang mau ke Aqsa, hanya segelintir saja.
yang pengen ke Aqsa. Tidak dipandang, tidak dilihat. Jadi mereka mengatakan, oh ini Aqsa, umat Islam ini tidak peduli, kita rebut ya. Coba kalau seandainya umat Islam itu peduli, Pak. Umroh Aqsa, Masya Allah, Pak. Berapa ribu, Pak. Berapa ribu. Mereka akan berpikir kedua kali untuk memusnahkan Palestina. Kenapa? Karena dia dapat masuk duit. Kalau ini kan tak masuk apa-apa. Dan dia pikir umat Islam tak peduli dengan Aqsa, lebih baik kita rebut saja, kita hancurkan rakyat Palestina. Selesai. Coba kalau kita pergi ke Aqsa, umroh Aqsa, dipastikan rakyat Palestina UMKM-nya akan naik. Mereka akan buat souvenir, mereka akan buat rumah makan, apa semuanya. Kenapa? Karena wisatawan semuanya akan datang dan akan berbelanja di tempat di Palestina. Kan logikanya kan begitu, Pak. Tapi umat Islam tidak peduli. Padahal Nabi udah katakan, la tushaddur rihal illa fi thalathi masajid. Apa kata Rasulullah? Jangan kau paksakan dirimu untuk berpergian kecuali pada 3 tempat. Kalau 3 tempat ini paksakan, Pak. Tak ada duit, ada kan. Nika, mentan di EPC, usahakan, sengotang-ngotang. Apa kata Rasulullah? Pertama, paksakan dirimu untuk berpergian ke Masjidil Haram. Yang kedua, ke Masjidil Nabawi wa Masjidi Hadza. Yang ke nomor 3, Masjidil Aqsa. Kita lupa, Pak. Nomor 2 engke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Habis itu dia kabur, lari, bukan ke Aqsa, entah kemana dia perginya. Pelesir dia ke Dubai ini kan. Apa sih ke Dubai? Umroh plus Qatar. Apa mau mandang apa ke Qatar gitu? Kula mari ke Qatar. Mau mandang apa? Umroh plus anu, mau ngapa? Kan begitu. Ya ibadah, sempurnakan. Apa kata Rasulullah? Siapa orang yang sholat 2 rakaat di Masjidil Haram seperti orang yang sholat 100.000 rakaat tiga pahalana. Sedapat. Barang siapa yang sholat di Masjidi Hadza, di Masjid Nabawi di Madinah 2 rakaat, maka pahalanya seperti orang sholat 1000 rakaat. Dan siapa orang yang sholat di Masjidil Aqsa 2 rakaat seperti orang yang sholat 500 rakaat. 3 tempat nih kawan, dan 3 masjid. Tidak akan pernah bisa membandingi. Sampaian mau kemana pun wisatanya, ke masjid manapun, tak akan pernah bisa menandingi 3 masjid yang sudah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo Pak, ayo sama-sama kita pedulikan hati kita dengan rakyat Palestina. Kita tidak mungkin mampu mendapatkan beban seberat itu, Pak. Tak mampu ya, Pak. Ya, Mik, Bu, tak mampu, kita mampu. Hilang anak, hilang cucu. Ya Allah. Kalau kita nengok videonya itu sedih, betul-betul sedih, Pak. Dibunuh, dibombardir. Masya Allah, diseret, Pak. Udah macam binatang nih, Pak. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kepada kita, kalian kalau ingin motong hewan, apa kata Rasulullah? Kalau kalian ingin motong hewan, tajamkan dulu pisaumu, baru kau potong. Kenapa? Agar nanti hewan tersebut tidak sakit ketika kau potong. Jangan tumpul pisaunya, tajamkan dulu pisaunya, baru dipotong. Kenapa? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, hormati, sayangi hewan tersebut, jangan kau sakiti. Tapi saat ini yang mereka bunuh itu adalah manusia. Seperti apa mereka membunuhnya? Lihat di media-media, lihat di YouTube yang ada, lihat di berita-berita yang ada. Masya Allah, Pak. Maka ayo lewat tempat ini, Masjid Jami Al Fitrah ini, kita berdoa,
Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada rakyat Palestina. Mungkin kita tidak bisa berjuang, tapi paling tidak ayo Bapak Ibu, berjuanglah sedikit dengan harta kita. Apabila hartamu pun kau tidak mau berikan, paling tidak kau berjuang dengan doamu. Jangan lepaskan doamu untuk rakyat Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada rakyat Palestina, amin. Allah berikan kemerdekaan kepada rakyat Palestina, amin. Allah jaga Masjidil Aqsa, amin. Allah jaga para pejuang-pejuang Aqsa, Allah jaga para pejuang-pejuang Palestina, amin. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada mereka, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada mereka, ya Allah. Allah mansuril Islam wal muslimin, ya Allah. Tolonglah orang-orang yang menolong agamamu, ya Allah. Tolonglah mereka mujahid-mujahid di Palestina, ya Allah. Ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Allahumma halikil Yahuda, ya Allah. Hancurkan berkeping-keping, ya Allah, orang-orang Yahudi, ya Allah. Allahumma dammirhum, cerai beraikan mereka, ya Allah. Runtuhkan mereka, ya Allah. Mudah-mudahan kau berikan kemenangan kepada rakyat Palestina, ya Allah. Ya Allah, berikan kesabaran kepada mereka, ya Allah. Berikan ketenangan kepada mereka, ya Allah. Mungkin kami yang saat ini, ya Allah, mudah bagi kami untuk makan, mudah kami untuk tidur, ya Allah, tapi bukan untuk rakyat Palestina, ya Allah. Tapi tidak untuk rakyat Palestina, ya Allah, tapi tidak untuk saudara kami di Palestina, ya Allah. Bagaimana kesulitan mereka untuk makan, bagaimana kesulitan mereka, ya Allah, untuk minum, bagaimana kesulitan mereka, ya Allah, untuk tidur, ya Allah. Bagaimana kesulitan mereka, ya Allah, tidak mempunyai tempat tinggal, ya Allah. Kesulitan, kesedihan, kesusahan itu mereka dapati, ya Allah. Kalaulah itu kau berikan kepada kami, ya Allah, dipastikan kami tidak akan mampu, ya Allah. Dipastikan kami tidak akan kuat mendapatkan cobaan demi cobaan itu, ya Allah. Tapi saudara kami di Palestina, ya Allah, begitu kuatnya mereka, ya Allah, begitu tebalnya iman mereka, ya Allah, begitu giginya mereka, ya Allah. Pada malam hari ini, ya Allah, ya Allah, tolong saudara kami, ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka, ya Allah. Berikan kesabaran kepada mereka, ya Allah. Kuatkan iman mereka, ya Allah. Dan kami di sini hanya doa yang bisa kami berikan, ya Allah. Senjata kami hanya doa, ya Allah. Hancurkan musuh-musuhmu, ya Allah. Hancurkan musuh-musuhmu, ya Allah. Cerai beraikan musuh-musuhmu, ya Allah. Allahumma dammiril Yahuda wan Nasara, ya Rabb. Allahumma halik man halakad din. Allahumma halik man halakal Islam wal muslimin, ya Rabbana ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari anda pribadi. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan lupakan setiap doa kita, setiap habis sholat kita, sisipkan doa kita untuk rakyat Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara ini walaupun acara yang sangat sederhana, tapi saya yakin di hadapan Allah acara ini sangatlah istimewa. Kenapa? Karena kita peduli dengan saudara kita. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga kampung kita dari segala musibah, bahaya dan bencana. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Haji Muhdi, Bapak Haji Ali, yang Masya Allah telah berjuang untuk rakyat Palestina. Kami hanya bisa mendoakan Pak Haji, kami hanya bisa memberikan semangat. Mudah-mudahan semangat, doa, dan sedikit apa yang kami berikan, mudah-mudahan bisa membantu mereka di sana. Amin ya rabbal alamin. Dan juga keluarga besar Masjid Jami Al-Fitrah, mudah-mudahan Allah berkahi semua ayahanda kita, Bapak Yahya Hasni dan juga yang lainnya, para orang-orang tua, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.